Dan pertama itu terima kasih kepada kepala sekolah dan adik-adik dari SMK Negeri 1 yang berkenan hadir. Adapun tujuan dan maksud kami di sini sudah disampaikan tadi, itu observasi dan pembelajaran. Jadi yang pertama itu narasumbernya ibu kepala sekolah sekaligus sebagai guru. Jadi yang kami tahu di sini itu sebelum kami masuk ke pertanyaan inti, jadi di sini jumlah guru dengan siswanya berapa aja? Pakai mic ya? Ya. Ayo pakai mic atau tidak? Ya, di SMK Negeri 1 Kerinci kita punya guru dan staf tata usaha sebanyak 78 orang dengan siswa sebanyak 698 orang. Terus yang kedua itu untuk SMK atau SLTA di sini jumlahnya di sekitar Kayu Aro ini saja, Bu. Ini cuma sekolah di sini saja atau ada SMK atau SMA lain? Ya, untuk wilayah kalau di sini kita sekarang wilayah 2 ya, Bu ya. Wilayah 2 itu Kayu Aro Barat dan Gunung Tujuh. Ya. Itu ada 3 SMK. Di Gunung Tujuh ada SMK 7, di Kayu Aro ada SMK 4, di Kayu Aro Barat ini SMK 1. Jadi 3 SMK. SMA-nya cuma 1 kalau SMK-nya. Kalau SMK-nya ada 3. Di wilayah 2, wilayah atas Kayu Aro Barat dan Gunung Tujuh. Jadi dari sekian banyak SMK atau SMA ini siswa yang banyak berminat apa di sini atau di sekolah lain? Ya, alhamdulillah kalau untuk ini peminatan, Ya. di alhamdulillah kita yang paling banyak berminat lah. Kalau untuk SMK Negeri 1 Kerinci ini berminatnya lebih banyak dari SMK yang lain. Kira-kira yang Bahkan siswa terbanyak mungkin ya Bunda untuk Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kita paling banyak siswa SMK Negeri 1 Kerinci. Ya, kira-kira alasan siswa atau orang tua mengarahkan di sini tentu tidak mungkin secara secara langsung, tentu ada latar belakangnya. Kira-kira menurut pendapat ibu sendiri itu apa? Keunggulan sekolah mungkin? Ya, kalau keunggulan sekolah kemungkinan kalau di SMK Negeri 1 Kerinci ini kan berbagai macam jurusan, ada berbagai macam jurusan. Kita punya 5 jurusan atau 6 kompetensi. Ada pertanian, peternakan ada 2. Sebentar. Ya, Kak, pertanian ada TPH, peternakan ada ATU dan unggas sama ruminansia. Kemudian ada multimedia, ada pemasaran dan listrik. Jadi kemungkinan dari berbagai macam jurusan itulah minat anak-anak ya sesuai keinginan dia, sesuai istilahnya kompetensi yang mereka punya masing-masing dari awalnya. Insya Allah tanpa paksaan ya. Jadi nanti jurusan kita ada teknik penjurusannya, ada sosialisasi jurusan sehingga anak itu masuk jurusan mudah-mudahan tidak terpaksa setelah disosialisasikan oleh ketua jurusan masing-masing. Oke. Kita masuk ke topik utama, Bu. Jadi dari beberapa sumber, baik media internet ataupun dari sumber yang artinya yang bisa dipertanggungjawabkan yang domisili di sini. Ini kan kalau kami dengar desa di sini termasuk desa Pancasila yang membina masalah karakter. Karakter itu adalah karakter bilang masalah kemarin yang toleransi. Artinya termasuk kebinekaan juga kan. Jadi sekolah ini membina karakter baik suku ataupun agama yang berbeda itu langkah-langkahnya seperti apa? Oh ya. Terima kasih. Gini, kalau di sini memang yang kita jelaskan dari awal tadi bahwa kita di sini ada berbagai suku, ras dan agama, ya. Jadi memang kita memberikan
kebebasan bukan kebebasan berarti bebas, Ya. kebebasan terbatas. Berarti kebebasan itu ya misalnya ada peraturan-peraturannya Ya. kepada anak-anak kita yang di sini. Ya. Kemudian kebetulan di SMK Negeri 1 ini adalah termasuk desa BD 8 Ya. yang menerima misalnya penghargaan untuk desa toleransi Ya. oleh Gubernur Jambi pada tahun 2022 kalau nggak salah, ya, tahun kemarin. Nah, jadi ya langkah-langkahnya ya istilahnya karena kita beragam ya saling menghargai aja, kita memberi pengertian saling menghargai atas sama suku, saling menghormati, ya saling toleransi. Dan kebetulan kita juga pernah mendapat juara 2 tingkat nasional untuk film pendek toleransi beragama. Toleransi beragama. Nah, ya. Kebetulan ini udah tamat, tapi kayaknya masih ada lah videonya di YouTube itu masih ada. Dokumentasinya ya? Iya, dokumentasi juga Ini saya. filmnya buku. Iya, nanti. Ini memang pemenang ya biasanya. Iya. Film pendek toleransi Beragama, Iya. perbedaan. Nah, namanya toleransi beragama. Jadi kita lanjut untuk pertanyaan Bu. Jadi kan di sekolah kan ada, saya rasa mungkin ya, nggak tahu juga di sekolah apa namanya, termasuk di secara umum, yang namanya di sekolah itu kan cuma ada mata pelajaran pendidikan agama. Agama yang dimaksud ini agama Islam. Jadi siswa yang tidak beragama Islam atau mungkin di sekolah ini ada mata kuliah khusus, misalnya Kristen, Katolik, atau Buddha, Hindu atau Hindu. Jadi kalau seandainya satu mata pelajaran, itu langkah siswa itu seperti apa? Apakah ketika belajar Islam misalnya anak itu keluar atau bagaimana? Nah, masalah untuk belajar agama itu juga kita beri toleransi kepada anak-anak yang non-Islam. Kadang ada anak-anak yang dengan kemauannya sendiri belajar agama Islam dia tetap di kelas. Ada juga yang di luar kelas. Boleh dia tetap absen tapi dia di luar. Nah, juga itu dibolehkan. Jadi pokoknya kita beri kebebasan dengan anak-anak itu sendiri. Ya. Kalau mau masuk silakan, enggak juga silakan. Dan untuk mata pelajarannya, karena istilahnya yang non muslim itu tidak cukup satu bimbel, kita juga ada kerjasama dengan gereja BD 8 ini kita ada kerjasamanya. Kenapa tidak bisa dikelaskan? Karena siswanya tidak mencukupi satu bimbel. Tadinya awalnya kalau dia cukup satu bimbel atau 10 aja, lebih dari 10 siap kita menghadirkan untuk gurunya. Karena tidak, jadi pihak gereja itu mengambil dari masing-masing aja. Jadi gini, waktu sidang dia kita hadirkan. Nah, dari gereja kita undang. Nah gitu. Kadang-kadang kalau orang gereja sibuk dia hanya memberi nilai yang sudah di amplop, masih di label aja. Jadi diberikan kepada kita. Ya mungkin kalau mendatangnya kalau memang yang non Islam ada satu label, mungkin pihak sekolah bisa melaksanakannya di sekolah. Kalau SMP itu mungkin ada satu labelnya khusus agama Kristen karena dia cukup 15. Kalau kita enggak, karena kan dari SMP ada yang masuk ke SMA dan yang lain, jadi kan mecah. Nah kalau dari sini karena enggak sempat satu label gitu dia. Jadi tapi kita tetap ini kerjasama dengan pihak gereja Ya. untuk semester. Yang menarik yang dibahas tadi Bu, masalah siswa diberi kebebasan. Tentu di sini kira-kira kalau siswa memilih keluar ketika belajar agama Islam, kira-kira kegiatan yang dilakukan siswa di luar itu apa saja? Mestinya diam saja atau bagaimana saja atau dibebaskan juga? Nah jadi kalau yang tidak yang tidak ikut belajar agama yang non muslim ya yang tidaknya ada beberapa ya kan karakter anak kan beda-beda ya. Ada yang dia nunggu di luar sama main game mungkin ya tapi ada perpustakaan kita juga. Nah, jadi kan rata-rata anak ini senang di perpustakaan jadi perpustakaannya nanti kalau mau tengok bisa nengok perpustakaan juga kita juara untuk Kabupaten Kerinci kita juara 1 untuk perpustakaan terbaik. Jadi anak-anak itu juga
ke perpustakaan seringnya yang nggak ikut kegiatan agama. Berarti mengalahkan Ibu Ira lah ya, kira-kira. Ya kalah, kira kalah kalau saya. Oh iya siap. Nah, Atau mungkin ada pertanyaan yang lain secara khusus. ada? Oke. Ada. Kalau nggak kita langsung saja ini saja. Iya. Ini baru agama belum ke budaya. Nah, kita langsung ke anak-anak lagi. Ibu mau ini. Jadi kalau nanti kebudayaan ya anak-anak ini kan merasakan bagaimana di sini. Nanti bapak bisa langsung. Ibu. Oke, sudah. Sama ada tambahan? Kalau gurunya juga Iya. beragam Ibu ya. Guru kita ada yang Kristen. Ada yang Muslim semua atau gimana? Kayaknya masuk Muslim semua bunda. Kalau agama Muslim semua. Iya, kalau untuk guru kayaknya Muslim semua. Kalau apanya sukunya? Sukunya yang beragam. Nah, sukunya tetap ada Jawa, ada Kerinci, Minang, Batak ada kita guru kita. Enggak ada ya? Enggak ya. Nggak ada. Enggak ada, tapi kalau rata-rata di sini orang Jawa ngomongnya kebatak-batakan karena ya itu bahasanya bahasa itu karena itu tadi suku jadi bawanya logatnya ke Batak. Bahasa Indonesianya. Kalau kepala sekolah sendiri ini dari mana nih? Simpang Tutup orang Kerinci. Pak Toto. Surat deras masuk, nggak masuk dalam peta. Namanya kepala sekolah ini. Sudah bantu ganti. Ayo sudah ganti ya. Ada lagi? Kiranya cukup. Oh iya. Pertanyaan saya itu, adakah kebijakan dari sekolah itu yang memfokuskan tentang pengembangan sikap toleransi beragama? Seperti di sini kan ada banyak agama tuh. Kalau Islam kan ada Maulid Nabi, apakah diikut sertakan murid-murid yang beragama lain atau bagaimana? Kemudian adakah kegiatan khusus agama tapi untuk agama lain selain dari agama Islam? Itu bagaimana? Baik, kalau untuk kegiatan agama, kalau keagamaan karena kita di sini mayoritas Islam, jadi kebetulan setiap acara-acara keagamaan itu yang non Muslim juga ikut serta. Ya sebenarnya kalau dia absen dia nggak ikut nggak masalah, tapi tetap ikut serta. Bahkan yang mungkin yang ini ada yang ikut, bahkan waktu sholawat itu yang main gitar anak Kristen kan gitu yang nanya siapa yang main kemarin. Jadi dia ada lomba-lomba sholawat, tapi yang main musik ada temannya yang Kristen. Nah itu toleransi dia di kelasnya masing-masing. Nah untuk kebetulan kalau kegiatan non muslim itu tidak ada, tapi mereka ini kalau ada kegiatan-kegiatan yang misalnya mereka ada camping di gereja segala macam, kita ikut memfasilitasi. Contohnya mau pinjam bangku, mau pinjam infokus, mau pinjam apa dari SMK kita menyiapkan semua. Jadi apa-apa yang diminta dari istilahnya fasilitas yang gereja tidak punya, yang kita punya kita siap meminjamkan. Nah itu. Tapi untuk kegiatan misalnya agama itu nggak ada. Memang agamanya khusus agama Islam, tapi yang non Islam itu tetap mengikuti. Nah kalau nggak mengikuti juga nggak kita kasih misalnya hukuman atau tindakannya, tidak. Dia boleh ikut, bahkan ada yang ikut serta tadi yang sholawat dia ikut main gitar, ikut main perkusinya gitu. Sedikit Ibu, apakah ada mata pelajaran khusus agama di sekolah untuk penilaiannya itu bagaimana? Kalau misalkan agama Islam, pendidikan agama Islam untuk agama lain itu penilaiannya itu bagaimana? Oh, iya yang seperti saya bilang tadi, kalau penilaian agama Kristen ini kita serahkan ke gereja masing-masing. Nah, tidak, karena ya itu tadi karena tidak cukup satu rumbel. Nah, jadi kalau cukup satu rumbel kan pihak gereja juga enak yang ngajarin. Tapi karena tidak cukup satu rumbel, dia cukup di gereja masing-masing. Jadi nanti kita beri warning, kita ujiannya kapan, kita yang konfirmasi sama pihak gereja. Atau anak-anak nanti menyampaikan sama pihak gerejanya bahwa dia misalnya semester tanggal ini Pak, dia udah nyiapkan soal masing-masing di gereja masing-masing. Kemudian semester kayak gini, orang gereja kemarin sudah ngasih semua nilainya di dalam amplop-amplop itu. Oh ini untuk Lois, untuk Andre, untuk Eben, untuk ini sudah siap. Nah, jadi kita komunikasinya lewat itu saja. Ya.
mungkin itu dari kami untuk Ibu. Terima kasih banyak. Mungkin selanjutnya kita akan melanjutkan kepada para siswa. Oh iya. Terima kasih banyak Bu. Oh iya, sama-sama dilanjutkan Bapak Ibu, semoga nyaman nanti sama anak-anak yang kurang lebihnya nanti mohon maaf. Ya, kami juga ya Bu ya. Ya, Terima kasih Bu. aja ya Pak ya. Makasih banyak.